Jadi gue tanya, gue pengen nanya tuh sebenarnya ada berapa monster kayak Ebon di Thailand nih, ya kan, yang joki kelas A. Karena gue tuh amazed banget sih, mungkin kita semua di Indonesia kagum lah sama Ebon bisa secepat itu beradaptasi gilanya. Jadi gue tanya, lu kalau pertama kali jadi joki di Thailand, kelasnya tuh apa sih? C, D, E. Terus gimana sih joki tuh bisa naik ke kelas B, ke kelas A, gue tanya. Oke guys, selamat sore. Jadi nih hari Selasa, gue lagi di rumah gabut, santai. Terus gue mikir-mikir kayaknya tuh harus ada apa ya, konten penutup tentang kedatangan tim Thailand kemarin nih, HBY, Ebon, Pek Cacai, Tui, Mr. Taton nih. Kayak masih ada yang ganjel gitu, gue tuh mungkin kalian juga ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kayaknya pengen kalian tahu. Mungkin sama nih sama kekepoan gue. Jadi akhirnya terakhir tuh kemarin ya, hari Minggu kalau nggak salah deh. Ini kan hari Selasa siang nih. Minggu tuh gue nanya Mr. Taton WhatsApp dia tentang pertanyaan kekepoan gue aja selama mereka di sini. Terus apa yang pengen gue tahu, nah ntar kalian cek nih satu-satu. Mungkin dari pembuka gue pengen cerita-cerita tentang ini dulu kali ya. Pertama datang tuh gue ketemu Mr. Taton langsung pergi. Nganterin dia nyari apa SIM card buat handphonenya. Terus yang kedua gue langsung ngajak makan Mr. Taton tuh pempek waktu itu. Oke udah berganti hari, besoknya besoknya tuh ketemu, yang gue inget ketemu di rumah Akang, ada Han sama HB naik motor nyusulin Akang. Jadi guys, berbicara Akang, Agus di Teknotuner itu adalah legendnya Tekno sebenarnya. Jadi sebelum ada Han, Teknotuner tuh cuma ada Koindra sama Akang berdua awalnya. Baru ada Han, Bang Ade masuk. Jadi itu Akang tuh orang pertama yang bongkar-bongkar motor Tekno tuh Akang Agus itu. Jadi makanya Hanan tuh kalau ada apa-apa juga pasti nyari Akang buat ngebulutin motor atau apa. Tapi karena Akang pemalu orangnya, dia jadi jarang kesorot kamera, nggak suka ngomong. Sebenarnya sama kayak si Bang Ade sih ya. Orang-orang Tekno sebenarnya rata-rata asmeknya malu, kalau udah ada kamera tuh pada malu. Nggak apa-apa, ntar kita pelan-pelan kita biasain depan kamera ya nggak. Kayak si Besti tuh, Ko Indra juga awalnya dia bilang nggak bisa ngomong kalau ada kamera. Gue biasain terus tuh ngonten terus, lama-lama sekarang jago dia di depan kamera. Gue sambil makan nih. Terus hari ketiga berangkat tuh kan ke Jogja. Jadi gue datang hari Selasa, Rabu ke rumah Akang. Yang itu ke rumah Akang tuh maksudnya tempat Tekno zaman dulu ya. Hari ketiga paginya berangkat ke Jogja. Nah sampai di Jogja itu langsung sampai malam tuh, perjalanan lumayan panjang juga kan. Akhirnya besoknya lagi tuh hari Jumat baru mulai nyeting. Nah ini nih yang pengen gue tampilin sebenarnya. Perdana yang kalau kalian tahu ada konten gue yang perdana Ebon dan Pek Cacai mengaspal di Indonesia. Nah itu sebenarnya tuh ada terusannya lagi, cuman waktu itu Om Ergus dibilangin sama pihak dari Lanut katanya jangan ditayangin dulu karena lu kan sewanya hari Sabtu Minggu buat res, jadi ya lu tayanginnya hari Sabtu Minggu aja. Jadi yang pas latihan Jumat tuh cuman Bang Yai nge-blayer motor doang gue tayangin nih. Pas nyetingnya nggak gue tayangin. Tapi karena udah tayang ya udahlah, boleh ya diupload. Nih kalian langsung lihat deh keseruannya pertama di Lanut Gading gimana. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get?
Cakep, Be. Cocok, Be. Put. Ini pakai masih 18 tapi profil bannya lebih kecil. Jadi cuman mau nyobain ini doang sih. Kita apa enggak? Wih, Talas Bogor no hidup no. yang bawah juga Talas Bogor gede banget. Siapa? Ya. Itu Handoko. Handoko. Tuh. Nuntang nama motornya Talas Bogor, orangnya jokinya juga gede. Talas Bogor tuh. Oh, Mergo, itu siapa yang joki motor lu? Siapa aja? Siapa aja? Ada Mee, ada Pendol, ada nanti kasih Pekacai ya. Oh, Pekacai juga. Udah ngegas juga kan. FFA sama kategorinya. Oh. Nanti mungkin kasih ini siapa antara Gila Atau atau Bagol. Bagol. Tapi main dua kelas kok itu. Oh, ini main 2 kelas. Apaan aja? FFA 2 tak sama FFA campuran buat ngeramein aja. Iya, iya. Nanti dua-duanya ya ngegas bareng-bareng langsung semuanya. Penasaran nih time-nya. Si Talas Bogor bersaing nggak sama HBY ya nggak? Woi, Penasaran. Kalau gua sampai kalah gua cegat. Ya hidup nih. Wah, Handoko nih joki Talas Bogor bener. Buset.
Kelihatan nggak sih ini ngangkat? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan nggak sih ngangkatnya? Kelihatan. Tadi gua dapet video yang angkat tuh.
kita lihat kalau orang Thailand habis nyeting apa yang dibongkar sih. Oh, cabut itu dulu. Soket water pump. Buset, ini udah di genset. Nih, Pek Cacai bawa Talas Bogor Om Ergus. Gila. Gue ngajarin tuh. Tahu gue ngajarin. Lu ngajarin dia. Gua ngajarin tadi lu enggak lihat gua naik motor tadi. Kagak. Iya, gua enggak lihat. Emang lu enggak ada tadi gua. Makanya bagus dong. Sampai dia enggak bisa bawa kebangetan. Gua turunin itu gua di situ. Gila lu. Gila. Gimana Om? Lelah habis nyetir jadi supir tembak. Enak nih tapi yang punya acara nih Mas. Lu bisa dengar RPM ya Om? Iya. Gak ada putus tuh dia. Oh. Ngeri ya. Oke guys, ini gue lagi jalan-jalan naik sepeda iseng. Ngelihat sirkuit sampai finish. Ini jadi kalau kalian yang dulu takutin penonton membludak di sepanjang sirkuit, kayaknya sih aman Om. Soalnya dikasih apa namanya nih, pagar apa ya, pagar besi. Nih kita lihat. Tuh ini gue jalan dari finish. Ini kayak terakhir tuh 402 sini nih. Ini finishnya nih. Tuh jadi ntar dipasang pagar kayak gini nih.
full. Di kiri kanan pagar. Pagar kayak gini. Itu kan start ujung. Aman jadi. Pembalapnya aman. Oh, lu siapa lagi nyeting nih? Oh, Mee Yukido. Slip kopi. Jadi berasa Etian. Oke. Better if you not say because you always Full throttle, a little we bit. have to remember the sound engine enough. Sometimes we have to mark on the throttle.
Ikat juga nih kabel TC nih. Balik kita karung ini. Kakilan banget. Kata Injok Indonesia gini. Gila. Ngajarin juga lo. Oh, lu juga. Tadi naik crossfit, itu gue ngajarin. Itu gue bilang begini kalau ngoper. Ngoper gitu. Cara siapa ini? Hah? Cara siapa? Cara siapa ya? No, acaranya no, yang punya acara no. Oh, iya. Siapa yang ngajarin? Aing dari naik koswan yang ngajarin nih, lu harus lurus sini ya, gitu. Kalau sebelah sini sampai mati. Udah. Oke guys, sudah selesai. Harus bungkus, sudah jam 6. Udah maghrib. He always had a problem with the food, and he fight with his wife. But right now, if Bang Jai eat, that's all. Oke, selesai. Ebon. Bang Jai jago mas. Finish. Finish for today. And then we have the gate meeting. Yeah. What category? Kelakuan aki-aki itu begitu deh. Wih, makan. Kan ayam belah, ayam goreng. Wih, coba bisa nggak? Nah, gimana? Kalian udah ngeliat kan videonya? Jadi nih di Lanut Gading itu adalah sebenarnya siangnya atau sorenya ya. Dari sebelumnya yang pertama banget tuh bener-bener tuh di Lanut sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat gile, itu Hanan tuh sampai bilang di mobil pas lagi sama gue, wah gini sih gue nggak bakal bisa. Kita ya masih menganggap mereka tuh kan nggak bakal bisa di aspal Indonesia yang banyak pasir lah, licin, pakai ring 18. Hanan bilang tuh sampai gue bakal sujud deh sama Ebon sama HBY kalau bisa mulus startnya. Nah bener aja, di yang Lanut pertama baru nyobain langsung mulus, nggak nyeprin. Di ujung gigi satunya doang nyeprin tapi lurus. Bingung kita semua langsung tuh. Jadi pas udah di Lanut Gading, oh ada nyoba lagi. Coba nih di Lanut Gading kayaknya mungkin nyeprin juga kali ya. Itu di sampai Lanut Gading yang kalian tonton tadi videonya, gokil. Nggak ada nyeprin juga. Puyeng. Kalau ada beberapa kali kalau gue lihat sih nyeprin, tapi nyeprin itu nggak yang begini-begini. Motor tuh jadi kayak ada beban gitu pas lepas mereka tuh. Nggak, kayak kita kan bener-bener nyeprinnya kalau ngerol bener-bener nggak jalan gitu. Kalau mereka tuh tetap ada beban. Ya begitulah jadi ceritanya. Nah terus ada beberapa yang gue bilang di awal tadi, pertanyaan kekepoan gue aja sih selama mereka di sini. Jadi gue udah WhatsApp sama Mr. Taton, terus udah dijawab sama dia nih. Gue bacain nih satu-satu.
Jadi pertanyaan pertama gue nanya ini. Masih basa-basi dulu nih. How was your trip while in Indonesia? What did you like the most and what did you dislike the most? Ini maklumnya bahasa Inggris gue juga nggak jago-jago amat. Jadi intinya gini, gue nanya, bagaimana perjalanan Anda kemarin selama di Indonesia, HB dan tim? Apa yang kalian paling suka dan apa yang kalian nggak suka? Terus dijawab sama Mr. Taton gini. Indonesia Customs and Immigrations knows us from social media. Oh, ini like-nya dia nih kayaknya, like-nya Mr. Taton. Jadi dia paling suka tuh, dia amazed ngelihat customnya Indonesia, bea cukai Indonesia tuh tahu mereka semua katanya. Tahu HBY, Ebon, Mr. Taton katanya. Jadi maksudnya dipermudah lah sama cukai Indonesia. Oh iya, kalian dari Thailand ya mau main di Mendadak Drak, kata cukainya. Jadi langsung diperiksanya tuh nggak ketat, harus dibuka satu-satu gitu kayak kita kalau dari luar suka bawa barang dagangan kan dicurigain dulu kayaknya sama cukai. Kalau ini tuh mereka nggak, jadi mereka tuh amazing. Jadi itu kesukaannya mereka. Nah kalau nggak sukanya mereka nggak dijawab nih, entah karena nggak enak atau gimana ya kali. Kalau menurut gue sih boleh berpendapat nggak sukanya itu ini yang cuman gue takutin doang ya, tapi belum tentu mereka nggak suka juga. Gue takutnya pas perjalanan Jogja dari Jakarta Jogja, Jogja Jakarta tuh kan lama banget gitu. Banyak mampir-mampirnya 12 jam lebih jadi guys. Mereka di jalan kan. Takutnya gue tuh mereka capek gitu kan. Dan ada beberapa saran dari kalian waktu itu emang di komentar gue lihat kenapa nggak naik kereta aja, kenapa nggak naik pesawat aja. Mungkin kecenderungan Om Ergus juga memandang kita ini kan tim, satu tim gitu. Jadi ada kebersamaannya, jadi satu naik mobil ya naik mobil semua. Takutnya mereka juga malah nggak enjoy gitu loh, kok gue sendiri naik kereta atau pesawat, yang lain naik mobil. Takutnya mereka juga nggak enjoy, jadi ya itu cuman kekhawatiran gue aja. Kalau ditanya kemarin pas pulang pergi, pas mau pulang ditanya sama mereka enjoy aja kok naik mobil. Itu jadi cuman kekhawatiran gue aja, mereka takut capek gitu. Terus pertanyaan nomor 2 gue tanya ini. Mention your 3 favorite foods while in Indonesia. Jadi gue tanya 3 makanan favorit kalian selama di Indonesia nih. Jawabannya adalah 1 nasi padang, 2 pempek, 3 beef sate. Nah jadi yang pertama tuh nasi padang yang mereka makan di RCB kalau nggak salah deh. Yang Om Ergus keliling tuh sama Mr. Taton, Ebon, Pek Cacai. Katanya paling suka nasi padang. Emang nasi padang sih gokil ya. Semua rasa mantep di nasi padang. Terus yang kedua tuh pempek. Oh berarti yang ini yang gue ajak Mr. Taton pertama kali makan nih, pempek, yang pempek Paraden. Yang ketiga beef sate. Dia salah nih, maksudnya dia tuh beef, bukan beef tapi kambing, sate kambing yang di tempatnya Mas OP 27. Yang di sate kambing Bahiran nih. Itu emang enak banget sih. Sate kambing punyanya Mas OP jadi tuh. OP 27. Jadi itu 3 kesukaan makanan mereka ya. Yang ketiga, what do you think about the Mendadak Drak circuit yesterday? For example, the Thai asphalt is worth 10. What is the value of Indonesian circuit asphalt in your opinion? Jadi gue tanya, gimana pendapat lo tentang kabel setan Mendadak Drak circuit kemarin? Misalnya kalau di Thailand nilainya 10, berapa kalau di Indonesia gitu? Terus jawaban dia, location 9. Location tuh berarti Lanut Gading bagus ya. Dia suka kayaknya tuh kayak lanut gede gitu kan. Location 9 dia jawab. Layout design 9. Nah jadi berbicara layout design ini juga si Om Ergus menurut gua terobosan baru sih. Kalau kalian lihat mungkin lebih rapih lah ya dari event yang lain, kayak dari waiting zone-nya clear area. Jadi terus penonton tuh di barikade sampai dari start sampai finish. Terus petugas sampah gitu-gitu kan yang kebersihan bagus juga, keliling. Terus exhibition 8. Oh jadi emang Mendadak Drak kemarin sih pesertanya kurang, tapi full exhibition gitu kan dari bengkel-bengkel top. Dia suka juga jadi tuh. Nah yang paling jelek dia jawab toilet nomor 6 katanya. Nilainya 6.
Ya emang toiletnya cuman di toilet portable di apa truk gitu, jorok deh. Emang kalau di Thailand waktu kita di NGO itu di Buriram gokil sih, toiletnya bagus banget guys. Toilet beneran toilet gitu, proper bersih. Kalau ini kan toilet portable. Oke, nah tapi soal aspal dia nggak jawab. Mungkin udah diwakilin di location atau layout design nih. Jadi mungkin nggak pengaruh aspal buat mereka sih ya. Ya, soalnya lihat aja si Ebon tuh bisa langsung begitu kan. Karena gue lihat di Facebook ya HBY juga si motor FFA yang orange itu di bawah Ebon terakhir di Thailand tuh masih 10.1. Jadi kemarin dia di Indonesia nyeting bisa 9,9, mereka ya berarti kan progresnya bagus juga, emang berprogres lebih bagus gitu dibawa ke sini. Tapi itu emang motor baru sih, motor baru jadi yang orange itu. Jadi kalau HBY itu asli FFA-nya di sana tuh time-nya bisa 9,6 katanya. Kalau udah matang banget ya. Jadi yang orange tuh sebenarnya baru setengah matang. Kalian bayangin aja nyeting di Indonesia berarti baru 2 hari kan. Tapi progresnya itu gila ya. Kalau kalian lihat video-video gue mulai dari 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 10.0 akhirnya 9,9 terakhir. Cepet lah nyetingnya, gue juga gak ngerti tuh orang Thailand gimana. Maksudnya Ebon nyobain balik ke pit minta HBY nggak tahu ngomong Thailand apa, rubah-rubah. Kayaknya cuma main gear sama pick up pulser doang kalau gue lihat sih. Kenceng, time-nya progress terus 01, 01, 01. Canggih ya, jadi kalau gue bilang sih jam terbang juga sih. Jadi Ebon tuh cerita sekarang umur 26 tahun. Dia berkarir dari 13 tahun. Jadi udah 13 tahun guys, Ebon. Nanti nih dibahas lagi tentang Ebon di pertanyaan gue yang lain nih. Terus gue tanya lagi, what difficulties did Ebon and HBY have in adapting to the Indonesian circuit? Oh, nih gue tanya, kesulitan apa yang Ebon dan HBY hadapin untuk beradaptasi di Indonesian circuit? Jadi katanya jawabannya adalah setting rear wheels. Jadi setting rear wheels tuh mungkin entah dia soalnya ganti tuh dari yang pertama pelek 18 ganti 17. Ganti bannya. Jadi bannya tuh special order nih. Terus ganti gear. Terus mereka bilang choose the tires ya. Tadi udah gue bilang nih, choose the tires, mereka ganti nyoba-nyobain ban. Settings tires pressure. Jadi nyoba tekanan anginnya dikerasin, dilembekin. Settings sprocket ratio. Iya tadi gue bilang gear bener ya. Throttle control engine RPM. Oh ini maksudnya Ebon kayaknya nih. Throttle control engine RPM-nya kayak langsamnya segimana, tinggi, kurang tinggi, apa kurang ketinggian. Jadi itu kalau gue lihat mereka penyesuaian adaptasinya tuh joki Thailand gila di tangannya sih. Jadi tangan kiri ngelepas koplingnya, tangan kanan ngegasnya itu adjustable banget. Mereka supaya motor nggak melintir, supaya motor nggak terlalu sprint, dikontrol tangan kanan kirinya tuh kalau gue bilang gokil sih. Terus handle clutch control. Jadi handle clutch control tuh itu buka ngelepas koplingnya. Jadi itu yang mereka lakuin buat beradaptasi dari Thailand ke Indonesia. Terus gue tanya lagi, for example, the record time for Ebon in Thailand is 10 seconds. How many seconds back when on Indonesian aspal? 10,2, 10,3 or what your opinion? Jadi gue tanya, misalnya kalau time Ebon di Thailand 10 detik, berapa kalau di Indonesia katanya? Gue tanya. Oh ini dia lupa jawab nih, nggak ada jawabannya. Jadi kalau menurut gue dari ngelihat kemarin tuh perbedaannya time Thailand sama sini 0203 sih kurang lebih. Jadi kalau time HB FFA-nya kan 9,6, dibawa ke sini 9,9. Kurang lebih sih. Mungkin makin motor yang lebih speknya lebih rendah, perbedaannya lebih tipis kayaknya deh. Apa lebih jauh ya? Gue nggak tahu sih kalau time motor dia HB yang lain tuh yang kayak standar bebas atau 59 opennya berapa gue nggak tahu sih. Kurang lebih sih segitulah, 0203.
Jadi kalau kayak Mas Andis Dos juga waktu dibawa ke Thailand kan yang juara 4 Mas Dwi Batang 9,7. Time Mas Andis di Indonesia kisaran 10 kan, 10 10 1. Dibawa ke sana bisa 97 karena udah pakai nitro juga kayaknya. Ya kisaran itu jadi guys ya, perbedaan time 03 04 lah. Terus gue tanya, nah ini pertanyaan yang paling penting nih. Ebon is a Class A jockey, right? How many Class A jockeys are there in Thailand? If there aren't many, who can you name? Jadi gue tanya, gue pengen nanya itu sebenarnya ada berapa monster kayak Ebon di Thailand nih, ya kan? Yang joki kelas A. Karena gue tuh amazed banget sih, mungkin kita semua di Indonesia kagum lah sama Ebon bisa secepat itu beradaptasi, gilanya. Jadi gue pengen tahu ada monster kayak Ebon tuh ada berapa di Thailand yang joki kelas A. Terus dijawab nih sama Mr. Taton. Class A only 3 persons, Amrayong, Beng Bunho, Ebon. Jadi cuma ada 3 joki A. Jadi emang di Thailand juga sebanyak itu joki yang monster tuh cuma 3 orang itu, Amrayong, Beng Bunho, sama Ebon. Jadi kalau kalian mungkin ngelihat kemarin Pek Cacai juga ya, nggak segila Ebon kan. Dari timenya, dari nembak lampunya sering JS tuh si Pek Cacai kan. Jadi itulah perbedaannya makanya. Nah terus nyambung lagi nih pertanyaan gue nih. If this is your first time as a jockey, what is the grade of the jockey? C, D, E. And how did Thailand make the jockey status worthy of going up to grade A or B? Jadi gue tanya, lu kalau pertama kali jadi jockey di Thailand, kelasnya itu apa sih? C, D, E. Terus gimana sih joki tuh bisa naik ke kelas B, ke kelas A, gue tanya. Nah jawabannya, first time new class is class C. Jadi joki pertama tuh orang kelasnya C ya. Kelas B baru kelas A. And all upgrade when got the champion. Oh jadi gitu, mereka bakal naik peringkatnya status A, B, C, D-nya itu kalau lu menangin kejuaraan terus. Mungkin kejuaraannya semua kali atau yang terdaftar di mereka aja tuh kayak IMI-nya sini. Jadi kayak NGO lu juara, mungkin ada poinnya kita nggak tahu nih. Ya kan ada peringkat poin joki di sana gimana atau gimana. Jadi itu joki Thailand cuma 3. Dan kalau emang pas gue nonton di NGO sana sih juga emang 3 orang ini doang yang gila sih. Makanya kalau exhibition kalian lihat yang main kebanyakan 3 orang itu aja. Si Amrayong, Beng Bunho, sama Ebon. Jadi balik lagi ke Ebon tuh yang kemarin ngobrol-ngobrol di hotel. Jadi dia tuh 13 tahun jadi joki. Jadi bukan proses yang gampang juga untuk Ebon bisa sampai kelas A sih. Dia udah menangin banyak kejuaraan juga. Jadi gitu guys, gue juga baru tahu. Mudah-mudahan ini menjawab kekepoan kalian nih. Terus pertanyaan lain, and the last question, you return to Indonesia on June 21. For what purpose is HB also coming? Or are you alone with Ebon only? Gue tanya, lu kan tanggal 21 Juni besok nih yang IDW mau ke Jogja lagi, mau ke Indonesia. Untuk keperluan apa? Gue tanya, apa HB juga ikut? Terus dia jawab, come to join with Piloter Gang on IDW by Piloter Bike. Jadi mereka dalam rangka ini nih ya, undangan dari Piloter, terus ngegasnya juga Piloter Bike. Nah jadi mungkin HBY nggak ikut jadi nih, jadi Mr. Taton, Ebon aja kali. Atau gue nggak tahu atau siapa lagi. Ya mudah-mudahan aja mungkin Piloter bawa siapa lagi, tiba-tiba ada Amrayong atau Beng Bunho ya kan. Makin kita tahu nih joki-joki kelas A yang lain kalau dibawa ke Indonesia tuh kayak gimana gitu. Semoga aja lah ya. Terus pertanyaan terakhir lagi nih gue tanya. Any suggestion for Indonesian drag bikes from racers, mechanic, or organizer? Jadi gue tanya, ada pendapat lo nggak yang kritik membangun supaya drag Indonesia lebih bagus dari mulai joki, mekanik, sama IO yang melaksanakan? Terus dia jawab, Indonesian drag bike must upgrade flame, engine, and skills riders. Mechanics must keep all. Jadi Indonesian drag bike must upgrade flame tuh kayaknya frame deh, dia nggak bisa ngomong R kan.
Jadi mesti upgrade frame. Mungkin dia bisa ngomong gitu ada masukan dari Ebon waktu bawa motor Om Ergus FFA Tales Bogor kali ya. Terus Ebon juga bawa motor Oboy. Mungkin mesti upgrade frame. Mungkin Ebon lebih ngerasa lebih nyaman di motor Thailand gitu dibanding motor sasis Indonesia mungkin nih ya. Makanya dia bilang mesti upgrade frame. Engine mesti upgrade juga dan skill riders. Ini sih paling penting. Mesti upgrade nih skill joki kita. Mungkin tuh jadi tamparan juga lah ya buat joki-joki Indonesia kayak kemarin Ebon datang sini mereka lihat itu konsisten lebih bagusnya sih nggak ada obat sih si Ebon. Dia bisa sekali nyobain motor orang time-nya bisa lebih bagus atau paling nggak minimal sama lah sama time dari joki Indonesia sebelumnya. Mungkin tuh joki Indonesia sebelumnya udah matang banget kali kan bawa tuh motor. Dia yang kucuk-kucuk nyobain bisa langsung lebih bagus. Coba gimana itu. Yang me pusingin terus ini. Ngelihat Ebon itu ya. Katanya dia ngunci mau nembak lampu tuh ngunci lampu nggak pakai rem. Tangannya tuh dia nggak pernah di rem depan. Full digas. Terus kalau gue perhatiin juga kalian ngeliat ini deh kakinya tuh kayak bener-bener jinjit banget dia. Jadi kayak nggak napak gitu kaki kanannya. Terus kaki kirinya di gigi. Nah kalian harus tahu ya kalau joki Thailand tuh giginya maunya gigi normal. Jadi gigi 1 injek, 2, 3, 4, 5, 6 nya congkel. Mereka nggak mau kayak joki-joki Indonesia yang dibalik gitu. Nah mereka kaki kirinya tuh sebelum lepas start kalian perhatiin kayak nyelip-nyelipin kemana-kemananya deh. Ke atas, ke bawah tuas gitu. Gua nggak tahu tuh ngapain nih. Kayak apa ya ritme lampu apa ritme start gua nggak ngerti tuh si Ebon tuh. Ntar sambil gua liatin deh videonya. Terus yang paling mencolok juga tangan kiri kopling. Tangan kiri kopling dia mepet ke kanan banget, mepet ke ujung handle. Jadi kalau ini handle mereka megangnya tuh bener-bener di sini nih, di ujung. Bukan di ujung sini yang supaya enteng. Jadi mereka di ujung sini. Gue gak ngerti deh itu gimana caranya. Tapi emang kopling dia tuh pada enteng-enteng di Thailand. Gak sekeras kopling Indonesia. Jadi lebih gampang kali ya. Kalau di kopling Indonesia kalian pegang di ujung situ berat banget soalnya loh. Ya semuanya research lah. Jadi joki-joki Indonesia juga harus research. Cobain kayak begitu. Mekaniknya juga nge-research kan. Per kopling mungkin yang lebih enteng atau gimana bisa dicoba lah. Intinya kan Om Ergus dan Darius udah bagus banget nih bawa mereka ke sini supaya kita ngelihat langsung dan belajar. Oke. Terus mekanik semua skip all. Details with engine and frame. Maksudnya apa ya? Lebih detail lagi berarti ke mesin sama frame. Terakhir, organizer is perfect. Jadi buat Om Ergus dan Om Darius, Om Hoki, organizernya, IO-nya is perfect katanya mereka, orang Thailand. Ya nggak sia-sia lah ya. Om Ergus, Om Darius, research ke Thailand langsung, ngeliat kita bareng-bareng tuh waktu Desember ke NGO kan. Gimana event di sana berjalannya. Ya kita menurut gua se-perfect NGO di Buriram belum, tapi paling nggak kita udah mencoba dan mendekati kalau menurut gue sih dari segala sisinya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin semuanya ada evaluasi. Mungkin kemarin emang Kabel Setan Mendadak Drak 2 itu pesertanya kurang. Mungkin bisa dibilang sedikit banget lah ya. Kita nggak tahu penyebabnya, bentrok jadwal yang lain kah? Atau terlalu mepet, namanya juga mendadak derak ya kan. Jadi baru buka pendaftaran tuh 10 hari sebelum apa kalau nggak salah ya. Mungkin kaget juga lah kalau tim gede gitu kan. Harus dari jauh-jauh hari mungkin persiapin motornya karena banyak yang diikutin kan. Atau juga bisa harganya ada masukan waktu itu kan terlalu mahal kata Bos Rido. Mungkin kalau kita nilai 650.000 sama 1 juta ya lebih dari 350.000 doang. Tapi kalau tim gede itu mereka masukin nomor bisa 25-35 nomor. Lo kaliin aja tuh.
bedanya lumayan jadi gitu buat tim gede kan. Ya semuanya ntar evaluasi lah pasti Om Ergus dan Om Darius pada. Nah untuk mendadak gerak 3 bakal dilaksanakan apa tidak? Udah ada sebenarnya jawabannya. Jawabannya adalah Om Ergus berencana di luar Pulau Jawa. Jadi untuk penutup, menurut kalian gimana nih? Mendadak gerak 3 lebih bagus ada di Pulau Jawa kah? Sumatera kah? Kalimantan, Sulawesi? Lebih bagus keliling atau di Pulau Jawa aja? Tulis kalian, komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe dong channel gue. Biar 100.000 subscriber juga nih. Iya nggak? Iya nggak? Oke guys, selamat sore. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I